Bicara tentang fungsi barongan ini, kalau di Blora itu kan masih ada beberapa kecamatan yang melaksanakan tradisi lamporan. Lamporan itu dulu itu kan dikerjakan oleh warga desa itu untuk mengusir roh jahat yang ada di sekitar itu. Biasanya dulu sering ada pagebluk, penyakit. Kemudian itu ada juga tempo dulunya itu penyakit itu berupa api yang berjalan keliling desa. Kalau orang sini atau di lain tempat mungkin mengatakan itu Banaspati ya. Nah, seketika tahu Banaspati itu mereka mengusir lamporan itu dengan barongan. Jadi barongan itu beserta perangkatnya yang lain di depan, kemudian itu diarak. Yang di depan, paling depan itu adalah kalau sini orang bilang gembala ya, pangon itu. Yang biasa gembala sapi itu dia bawa kecut sambil mecutin di sekitar itu semua sampai keliling desa. Itu sudah menjadi tradisi yang sampai sekarang ini itu masih berjalan, itu lamporan. Saya melihat barongan untuk menjadi sebuah sajian yang menarik tidak hanya di dalam ritual, karena barongan dahulu ketika saya masih kecil SD SMP barongan bahkan SMA saya pelaku barongan, pemain barongan itu hanya dipentaskan dalam saat-saat ritual dan identik dengan hal-hal yang sangar gitu ya, masih jarang ada dipentaskan dalam acara yang sajian entertain. Nah, dari sana saya berusaha membuat kelompok barongan dengan saya bentuk barongan yang dikemas menjadi sebuah sajian. Selain sajian yang menarik juga ada edukasi untuk penontonnya. Aku paling apik dalam kelompok ini. Siji elek kabeh. Ini bagus semuanya karena kita adalah keluarga. Keluarga apa? Keluarga apa? Risang Guntur Seto. Itu awal latar belakang Risang Guntur Seto saya berikan, yaitu 20 Mei tahun 1999. Risang Guntur Seto itu nama grup kami yang mempunyai makna, orang menyebut Risang Guntur Seto mungkin sang bledek putih, tapi makna bagi kami tidak seperti itu atau tidak hanya itu, tetapi guntur dalam hal ini adalah sebuah karisma. Seto itu yang putih atau bersih, jadi karisma yang bersih. Untuk bahan barongan zaman dulu itu kalau ndak kayu cangkring itu biasanya jarang orang mau. Untuk kayu cangkring zaman dulu kan ya untuk membuat barongan itu mudah kesurupan atau mudah dimasuki. Akhirnya kayu cangkring punah, ndak ada. Terus kayu lo itu ya untuk barongan ya kuat, seratnya ya bulat. Akhirnya kayu lo punah, ndak ada. Sekarang itu kayu dadap itu untuk bahan ya ringan, seratnya ya kuat. Sampai sekarang ya hampir punah lagi. Jadi untuk pengrajin sekarang ya bingung.
Saya memilih jadi pengrajin barongan tuh dulu pekerjaannya ikut proyek bangunan karena sepi, cari ubet yang lain mas. Awalnya bikin barongan itu ikut Pak Gacuk tetangga. Pak Gacuk zaman riyen kan sing anu mas, saya carane awal mas. Oh, paling awal malah. Nggih, carane awal-awal mas. Carane kan durung ana pengrajin liyane kan pun naluri ini mas, Pak Gacuk. Oh, terus jenengan anu derek Kan wangi-wangi ning mriku mas. ngewangi sekalian Walah sinau. yen rame-rame ini mas Pak Gacuk. Sekitar Kemudian lamporan itu akan dilaksanakan setiap malam satu suro. Jadi malam satu suro itu mereka mengadakan lamporan itu, dan ketika selesai keliling desa, kemudian di banjar desa atau di balai desa atau di tempat mana mereka terus dilangsungkan kenduren, rasa apa gitu, syukur apa bisa mengusir itu. Di situ disediakan tumpeng yang dikepung oleh tetua desa itu bersama grup-grup barongan yang ada. Di dalam barongan Blora ada tokoh-tokohnya, yaitu Sang Gembong Amijoyo. Dia punya kesaktian berupa usin dari Singobarong. Kemudian Joko Lodro, kakak perguruan dari atau kakaknya dari Sang Gembong Amijoyo. Joko Lodro ini bisa berubah wujud menjadi raksasa. Kalau di kesenian barongan Blora atau orang Blora menyebutnya Gendruwo Joko Lodro. Kemudian Joko Lodro ini juga momong jaranan atau penari kuda, pasukan berkuda. Kemudian di kesenian barongan Blora juga ada tokoh sentral lagi, yaitu Pentulan, tokoh jenaka yang punya peran penting ketika gegering alas Jatiwengger. Yaitu Pentulan ini meliputi Mbok Gainah, Ki Untuk, dan Ki Noyontoko. Kemudian satu lagi karakter tokoh Patih Bujanggano atau Bujonggano. Jadi ada 5 karakter. Jadi barongan yang tempo dulu hanya untuk hiburan, sekedar seneng-seneng, sekarang sudah bisa untuk dibuat sebagai mata pencaharian. Memang menjadi cita-cita saya secara pribadi bahwa anak-anak muda di Blora ini harus mencintai barongan Blora. Dulu masyarakat dan masyarakat sudah, sekarang anak-anak muda. Karena dulu berkembang di zaman saya, main barongan itu tabu, tidak boleh, ya karena dianggap kesenian yang murahan. Tapi saya mencoba mengemas menjadi suatu tontonan menarik dan menarik anak-anak muda. Itu tanggapannya sampai 30 juta loh mas, semalam. Tapi ya 30 juta itu sudah dimodifikasi dengan panggung, dengan lighting, dengan apa gitu. Saya bersyukur karena dari akademik, dari beberapa akademik universitas akademik yang masih saya dari Indonesia, banyak yang menerima anak didik kami, sehingga ini membawa proses yang lebih baik. Jadi anak-anak senang di situ karena sekarang ini sudah menghasilkan, di samping tekad dari Blora sendiri untuk membangkitkan barongan ini sebagai budaya asli Blora.